Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Sempak Tak Bertuan. Kisah ini bermula dari keluarga kecil yang hidupnya sangat sederhana. Sang suami yang kerjanya serabutan dan sang istri yang hanya ibu rumah tangga, tentu penghasilan mereka berdua jauh dari kata cukup, walaupun mereka hanya tinggal berdua. Sore itu selepas menerima upah dari Pak Mandor, dia pun memutuskan untuk mampir ke Pasar Kliwon. Karena dia ingat besok hari ulang tahun istrinya. Yang ditujunya adalah lapak penjual pakaian bekas. Sebetulnya dia tidak tega membeli kado pakaian bekas kepada istrinya. Tapi mau bagaimana lagi, uangnya ngepres. Ayo Pak, ayo Bu, ayo Kak, ayo Dek, bajunya, celananya, diobral, serba 35 ribuan saja, barang baru. Pak Rinto pun mulai mencari daster ibu-ibu, karena dia ingat daster istrinya sudah sangat lusuh dan kusam. Setelah menemukan daster bermotif bunga-bunga, hatinya pun puas. Pada saat dia mau membayar, dia melihat ada BH wanita yang sedang diskon 50%. Dia pun segera mengambil BH itu. Karena dia masih ingat betul BH istrinya sudah pada melar dan kendor. Dia pun bergegas menemui pemilik lapak tersebut. Berapa Om jadinya? 50.000 aja Om. Nggak bisa kurang lagi nih. Saya kan beli banyak. Nggak bisa Om. Itu kan sudah harga modal. Lagian juga kan nanti ada bonus. Emang apa bonusnya Om? Tunggu bentar Om ya, saya ambilkan dulu. Penjual itu pun memberikan sebuah sempak berlogo buaya berwarna biru kepada Pak Rinto. Sempak itu masih bagus dan tali kolornya pun masih kencang. Dalam hati Pak Rinto, lumayanlah daripada enggak. Akhirnya ia pun segera membayar dan lantas pulang ke rumahnya. Paginya Pak Rinto sengaja bangun lebih dulu dari istrinya. Dia pun membangunkannya sambil menutup mata istrinya dan berkata kalau dia akan memberikan sebuah kejutan. Istrinya pun menurut penuh rasa penasaran. Dan di saat Pak Rinto menyuruh istrinya membuka matanya, terkejutlah dia. Hari ini, hari yang kau tunggu. Dia melihat ada sebuah daster bermotif bunga-bunga dan BH berwarna merah di tangan Pak Rinto. Hatinya senang bercampur haru. Dipeluknya suaminya itu. Setelah sempat ngobrol-ngobrol dengan istrinya,
Tak lama kemudian pun Pak Rinto bersiap pergi untuk berangkat kerja. Setelah mandi, dia pun ingin memakai sempak buaya hasil dari bonusan. Kebetulan sempak yang lainnya sudah pada bolong dan kendor. Kebetulan yang agak bagusan sedang dicuci oleh istrinya. Tak lama kemudian dia pun segera berangkat bekerja. Seperti biasa, dia bekerja dengan rajin dan giat. Sampai ketika sore hari, ketika dia bersiap-siap untuk pulang, Pak Mandor pun memanggilnya. Bapak manggil saya. Iya, aku lihat kamu sangat rajin. Kamu sudah lama jadi kenek. Kamu mau nggak saya angkat menjadi tukang? Yang benar, Pak. Iya, benar. Mulai besok kamu jadi tukang. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kabar itu kepada istrinya. Istrinya pun sangat senang. Tak lama kemudian mereka pun segera menuju ke meja makan. Malamnya dia bermimpi didatangin sosok nenek-nenek penunggu sempak itu. Dia berkata semakin sering memakai sempak itu, dia akan kaya raya. Sosok itu juga berpesan jangan sampai sempak itu tersentuh oleh wanita, walaupun itu istrinya. Kalau sampai tersentuh, semua kekuatan gaibnya akan hilang bersama dengan nyawanya. Benar saja, belum lama dia memakai sempak itu, ia kembali naik jabatan. Jelas ekonominya menjadi bertambah baik. Tapi sang istri mulai curiga dan bertanya-tanya karena dilihatnya setiap hari suaminya tidak pernah mengganti sempaknya. Padahal ekonomi mereka sekarang bisa dikatakan lebih dari cukup. Tapi suaminya berkata bahwa sempak itu adalah sempak kenangan dari saat zaman mereka masih susah. Dan istrinya pun tak berani membantah pembelaan suaminya. Sampai suatu ketika di minggu pagi itu, sedang asik-asiknya Pak Rinto mandi, telepon genggamnya berdering. Ia pun refleks berlari karena takut telepon itu telepon dari janda micet yang sedang didekatinya. Dia nggak mau kedahuluan istrinya mengangkat telepon itu. Hanya menggunakan handuk, dia pun berlari keluar kamar mandinya. Run. Benar saja, itu panggilan video call dari si janda. Pak Rinto pun segera menjauh. Dia menjauh keluar rumahnya, takut percakapan mereka terdengar oleh istrinya. Biasalah janda itu minta ditransfer uang untuk membeli skincare dan susu anaknya. Pak Rinto pun tidak keberatan asal dikirimi foto hot janda itu. Di sisi lain, sang istri yang melihat suami lari keluar kamar mandi dengan terburu-buru hanya geleng-geleng tanpa curiga. Kebetulan dia memang hendak mencuci baju. Ditumpuknya cucian kotor itu ke dalam ember. Kebetulan dilihatnya celana suaminya tergantung di pintu kamar mandi. Dengan refleks yang sangat cepat diperiksanya saku celana suaminya sambil mengambil 2 lembar uang ratusan ribu dari dalam dompetnya. Ya,
Memang itulah jurus ibu-ibu yang sangat melegenda dan ditakuti oleh para suami. Kemudian mata sang istri tertuju pada sempak buaya yang tali kolornya mulai mengendor. Sempak itu diciumnya. Bau sempak itu sangat apek dan asam. Dia pun dengan inisiatif segera mengambil dan memasukkan sempak itu ke dalam ember cucian dan mencucinya. Maksudnya baik, biar besok bisa dipakai lagi oleh suaminya. Tiba-tiba terdengar suara petir di siang bolong. Pak Rinto segera mengakhiri video call dengan sang janda. Dia pun berlari ke arah kamar mandi. Terlambat. Dia tertegun karena melihat sempak itu sudah ada di dalam ember, siap untuk dijemur. Dia hanya terdiam. Mau marah ke istrinya dia nggak berani. Akhirnya dia hanya pasrah. Sorenya dilihatnya suaminya sedang galau, dibuatkanlah secangkir kopi. Setelah dilihatnya sang suami tersenyum, mulailah sang istri ngasih kode kalau ntar malam Jumat. Sambil senyum-senyum genit, sang istri menggoda sang suami. Malam itu setelah ngebor sumur milik istrinya, mereka pun tertidur dengan pulasnya karena kelelahan. Tiba-tiba Pak Rinto merasakan tubuhnya digoyang-goyangkan. Dia berpikiran itu istrinya yang minta nambah. Sudah Bu, besok lagi. Bapak sudah capek. Namun tidak ada jawaban. Kembali badan Pak Rinto digoyang-goyangkan. Sudahlah Bu, Bapak sudah ngantuk. Kalau Ibu masih kepengen, sana pakai terong saja. Tetap saja badannya digoyang-goyangkan. Akhirnya dengan kesal, dibukanyalah matanya. Sosok nenek itu pun mencekik Pak Rinto hingga tewas. Esok harinya sang istri heran kenapa suaminya belum bangun juga. Awalnya dia berpikir sang suami kecapean karena habis bercocok tanam tadi malam. Tapi saat sinar surya tepat di tengah kepala sang suami yang belum juga bangun, sang istri pun mulai curiga. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara perempuan menjerit dan menangis histeris. Dan tak lama kemudian terlihat bendera kuning berkibar tertiup angin di siang itu. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.
Kalau tidak, saya akan menghantui kalian di saat kalian sedang ngocok di kamar mandi.